BEMSI Kerakyatan tantang Presiden Prabowo, jangan sekadar omon-omon, bongkar aktor demo makar. Saudara sekalian, sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun, kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, baik, ditekan. Pertama, mungkin kami menekan dengan keras bahwa untuk segera mensahkan RUU Perampasan Aset yang kemarin sudah kami sampaikan di DPR RI. Namun mungkin untuk hari ini kami secara lantang juga atas nama BEMSI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar seperti itu, kawan-kawan. Tanggapan cukup baik. Tadi kami diberikan waktu kurang lebih nanti belum tahu ya waktunya berapa, tapi tadi Bapak Mensesnek sudah memberikan respon yang cukup positif dan segera akan disampaikan ke Bapak Presiden. Kebetulan memang tadi sebetulnya Pak Presiden ingin menemui kami, namun ada acara maulid di Istiqlal kebetulan. Iya, belum sempat ketemu sama Bapak Presiden. Ya, mungkin kalian tukeran. Ya, tadi mungkin sudah, ya, perkenalkan nama saya Kaleb, saya Ketua BEM UPN Veteran Jakarta. Tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan yang masuk ke dalam dengan Pak Mensesnek dengan Pak Mendikti, bahwasanya 17+8 harus bisa diakomodir, dan Pak Mendikti dan Pak Mensesnek pun mengiyakan untuk bisa mengakomodir setiap aspirasi yang sedang trending per hari ini gitu, 17+8 seperti itu. Dan kami sekali lagi BEMSI Kerakyatan juga menekankan bahwasanya pemerintah, eksekutif, yudikatif, dan legislatif menegakkan supremasi sipil dan tolak militerisme sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke bara. Seperti itu. Iya, per hari ini sebenarnya kami menemui Bapak Menteri, Pak Mensesnek dan Pak Mendikti. Bukan berarti ini kemenangan yang sudah mutlak bagi kami, tetapi harus ada pengawalan-pengawalan yang jelas gitu. Dan kami mengajak seluruh masyarakat untuk bisa mengawal apapun tuntutan, baik 17+8 ataupun aspirasi ataupun tuntutan yang disebarluaskan ataupun disuarakan oleh masyarakat di setiap daerah, itu harus tetap dikawal dan tetap disuarakan seperti itu. Baik, saya Palosa dari Universitas Yarsi sekaligus koordinator wilayah BEMSI Kerakyatan Banten Sejabodetabek. Untuk kepastian waktu kami belum bisa memastikan sendiri karena dari Bapak Mensesnek dan Bapak Mendikti Saintek itu juga pasti akan mengakomodir segala tuntutan masyarakat dan akan dilakukan dalam waktu ataupun tempo secepat-cepatnya. Artinya apapun tuntutannya per hari ini kita sampaikan langsung ke lembaga eksekutif pun harus tetap masyarakat dan kami rekan-rekan mahasiswa kawal. Oke, untuk ya tidak ada kejelasan tersendiri gitu untuk demonstrasi dan tidak ada juga untuk menahan tidak demo dari Bapak Menteri di dalam gitu. Artinya apapun tuntutan yang kita sampaikan itu sudah diterima dengan baik dan akan dilakukan dalam tempo secepat-cepatnya. Tentunya perlu pengawalan tersendiri dari kami selaku masyarakat dan mahasiswa.
apa yang dikatakan Presiden adalah saya akan berusaha sekuat tenaga saya untuk menghadapi para mafia itu. Maka kemudian muncullah sebuah nama seorang yang dulu pernah saya hadapi ketika persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR. Kalau Anda ingat yang namanya Papa Mintasari, Saudara Risa Halid. Ini bagian dari strategi politik dan keamanan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam menangkap istilah-istilah yang sangat dramatis itu, baik misalnya mafia, terorisme, infiltrasi asing. Waktu mendengar pernyataan Pak Hendro Priyono, itu saya sangat skeptis karena saya nggak mau itu terjadi. Enggak lah gitu. Ini memang organik ini. Tapi kemudian ini dimanfaatkan. Ada mafia, ada negara lain gitu. Dan kemarin itu diplomat kita ditembak loh di Peru. Ya. Nah, ini kan semacam gangguan menurut saya. Presiden sedang menciptakan narasi bahwa kita berhadapan dengan mereka. Kita artinya bahwa ada musuh bersama kita dan itu harus kita hadapi. Jangankan orang luar negeri, aktor luar negeri ya. Ketika rusuh aja, itu influencer kita aja manfaatin gitu. Apalagi agen intelijen gitu loh. Ulta ingin mengatakan bahwa betul kata Presiden, pada kasus yang kemarin potensi campur tangan pihak asing atas berbagai alasan dan kepentingan itu bisa saja terjadi. Sangat bisa. Jika eskalasi ini tidak bisa dibendung oleh aparat keamanan, bukan tidak mungkin Presiden Prabowo akan kehilangan dukungan publik yang tadinya mayoritas berbalik. Dalam kasus ini harus ada yang bertanggung jawab. Menurut Anda siapa yang harus bertanggung jawab? Tentu saja Kapolri. Pun juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin tim investigasi ini mengusut tuntas semuanya sehingga kemudian apa yang disampaikan Bapak Presiden dapat dibuktikan. Karena kami dari gerakan merasa dirugikan dengan statement tersebut yang kemudian menghalangi gerakan kami ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan permasalahan kami sebagai bagian daripada warga negara yang sebetulnya khawatir kira-kira kita ke depan itu kondisi ekonominya seperti apa. Di tengah masyarakat rentan, menderita, di PHK, ekonomi lesu, daya beli masyarakat menurun, kok bisa ada wakil rakyat yang justru kabarnya tunjangannya dinaikkan, dan ketika ada kabar tersebut terjadi simbolisasi joget-joget yang kemudian membuat hati kami sedih, Bapak-bapak sekalian. Kami seakan-akan hanya dimanfaatkan di setiap momen pemilunya saja dengan berbagai janjinya. Tetapi ketika sudah duduk di kursi-kursi yang enak ini, Bapak-bapak, Ibu sekalian yang duduk di parlemen seakan-akan melupakan kami sebagai bagian daripada rakyat yang seharusnya diwakilkan di setiap pertemuan rapatnya. Dan saya pribadi sebagai generasi yang nantinya akan menerus perjuangan ini, saya khawatir bahwa narasi-narasi Indonesia Emas 2045, narasi-narasi bahwa apa yang ada hari adalah untuk anak cucu kita, justru tidak akan tercapai ke depannya. Maka dari itu saya berharap agar kita ingat kembali amanat rakyat, mandat rakyat yang dibebankan di pundak-pundak kita sekalian, agar betul-betul bisa kita perjuangkan. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Tadi yang pertama, saya ingin ada tim investigasi independen untuk dibentuk sesegera mungkin, mengusut tuntas berbagai persoalan berkaitan dengan dugaan makar terutama, sehingga kemudian kami bisa lebih lega bahwa gerakan kami hari ini ditunggangi oleh siapa, harus jelas dalamnya siapa. Dan yang kedua, kami berharap amanat yang dibebankan kepada pundak-pundak bapak-bapak sekalian itu betul-betul dijalankan untuk amanat rakyat. Atas nama BEMSI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar seperti itu, Pak. Tanggapan cukup baik. Tadi kami diberikan waktu kurang lebih nanti belum tahu ya waktunya berapa, tapi tadi Bapak Mensesnek sudah memberikan respon yang cukup positif
dan segera akan disampaikan ke Bapak Presiden. Kebetulan memang tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan yang masuk dalam dengan Pak Mensesnek dengan Pak Mendikti, bahwasanya 17+8 harus bisa diakomodir, dan Pak Mendikti dan Pak Mensesnek pun mengiyakan untuk bisa mengakomodir setiap aspirasi yang sedang trending per hari ini gitu, 17+8 seperti itu. Dan kami sekali lagi BMC Kerakyatan juga menekankan bahwasanya pemerintah, eksekutif, yudikatif, dan legislatif menegakkan supremasi sipil dan tolak militerisme, sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barat. Bahwa sebagai langkah konkret untuk tidak ada kriminalisasi dan pemungkaman suara aktivis, jadi kita sama-sama membuat report dan krisis desk untuk kita sebagai civil society, khususnya organisasi-organisasi ini, mengumpulkan temuan-temuan yang ada di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia, karena kami ketepatan organisasi yang ada di nasional, tentang kriminalisasi oleh aktivis. Pemerintah juga harus terbuka, harus memberikan ruang terbuka kepada mahasiswa, kepada masyarakat secara umum, bahwasanya ada kendala-kendala yang akan dihadapi oleh pemerintahan, itu juga bisa disampaikan secara terbuka kepada masyarakat umum, agar kita mahasiswa, agen-agen intelektual, kaum cendekiawan itu juga bisa membantu, tidak hanya menuntut tapi juga membantu, karena kita semuanya pasti menginginkan negara kita, bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan terdidik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan dalang kerusuhan selama gelombang protes. Seluruh proses penyelidikan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Sebelumnya mantan Kepala Badan Intelijen Negara A.M. Hendro Priyono mengungkapkan bahwa ia mengetahui siapa aktor intelektual di balik kerusuhan yang terjadi saat aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR pada Senin 25 Agustus 2025. Menurutnya dalam kerusuhan tersebut berasal dari luar negeri, namun bukanlah sebuah negara, melainkan entitas non-negara dengan pengaruh yang besar. Ini ada yang main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Ya, itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Itu ya, tapi pada waktunya nanti harus dibuka kalau dari luar stand up. Kita temanya ini ada pembentukan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi berlangsung sepanjang bulan Agustus ini. Juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ini investigasi ini mengusut tuntas semuanya, sehingga kemudian apa yang disampaikan Bapak Presiden dapat dibuktikan. Karena kami dari gerakan merasa dirugikan dengan statement tersebut, yang kemudian menghalangi gerakan kami. Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pimpinan DPR beberapa waktu ini, dan kami sampaikan beberapa hal yang sudah dan akan kami lakukan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan, dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR, serta melakukan efisiensi untuk kunjungan kerja di dalam negeri. Omon-omon, ya, tak bisa. Jadi tidak hanya omon-omon, kerjanya omon saja, omon-omon, ya, tak bisa. Jadi tidak hanya omon-omon, kerjanya omon saja, omon-omon, ya, tak bisa. Jadi tidak hanya omon-omon, kerjanya omon saja. Jadi ada upaya untuk
mengisolasi Prabowo dari informasi yang real di lapangan, dari orang-orang di sekitarnya, dan juga beberapa menteri di kabinet itu diminta untuk tidak menyampaikan statement sampai di Jumat sore, sampai Jumat malam. Bahkan ada satu menteri yang handphonenya nonaktif dan baru bisa dihubungi sampai Jumat malam gitu. Upaya mengisolasi itu yang gue dengar gagal karena kasus kematian atau tewasnya Afan. Karena kemudian itu yang membuat gelombang demonstrasi semakin membesar dan upaya atau strategi untuk mengisolasi Prabowo dari informasi-informasi mengenai kerumunan, demonstrasi yang terjadi di Jakarta itu gagal karena desakan untuk pemerintah bersikap, Prabowo berbicara itu semakin kencang. Karena itulah kemudian Prabowo memberikan statement. Dan setelah Prabowo mengeluarkan statement ke publik, dia takziah ke rumahnya Afan. Iya, kebetulan reporter Tempo itu Adil Alasan itu juga sempat ketemu tuh pasan dengan rombongannya Prabowo. Bersirobok lah ya ketika mereka mau pulang. Itu di situ tuh ada Panglima TNI, terus ada Menhan, Samsudin gitu. Terus ada juga Teddy gitu ya, Teddy Indra Wijaya maksudnya. Dan kemudian kami mencari informasi lebih dalam lagi. Ya memang pemerintah sudah memberikan berbagai pemberian untuk keluarganya Afan ya, seperti rumah, terus pekerjaan. Nah ada juga bingkisan, gepokan duit tebal. Berapa tuh? Nilainya 200 juta rupiah. Itu sudah ada di laporan majalah Tempo juga. Pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut aksi demo berujung ricuh di sejumlah daerah di Indonesia pada penghujung Agustus tahun 2025 sudah mengarah ke makar menjadi sorotan. Salah satunya dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BEMSI Kerakyatan yang menantang Prabowo untuk mengungkap aktor di balik tudingan tersebut. Hal itu diungkapkan Koordinator Isu Politik dan Demokrasi BEMSI Kerakyatan, Raul Zikra saat wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra di kantor redaksi tribunnews.com, Kamis tanggal 2 September tahun 2025. Kita juga menunggu pembentukan tim investigasi. Atas statement Pak Prabowo dia bilang, demo ini ada makar dan sebagainya. Coba buktikan, pemerintah. Karena pemerintah punya alat-alat untuk itu kan, kata Raul. Ia meminta agar hal tersebut bukan hanya sekadar omon-omon semata. Jika benar itu tindakan makar, maka sosok yang mengendalikan harus diungkap ke publik. Karena kita juga menunggu itu. Apakah benar-benar ini ditunggangi atau tidak? Dan kalau memang ini, ataupun dibilang pihak asing dan sebagainya, coba buktikan, ucapnya. Kita sebagai masyarakat juga penasaran kalau memang dirasa gerakan kita itu dicederai oleh salah satu oknum dari sebagainya ini, sambungnya. Berikut petikan wawancara Raul Zikra soal aksi demo berujung ricuh yang terjadi beberapa waktu lalu. Apa benar perwakilan BEMSI Kerakyatan bertemu dengan DPR dan pihak istana, lalu ada gunanya enggak? Kalau dibilang ada gunanya ya, bahwa pada hari ini kekeosan terjadi dan sebagainya akibat pemimpin negara ini nggak becus dalam pemimpin negara ini. Saya rasa fungsinya tetap ada ataupun kehadirannya ada, tapi fungsinya mungkin melenceng. Kami sebagai mahasiswa melihatnya, kami dibutuhkan hanya pada saat pemilu, ketika sudah mimpin, kebijakan-kebijakan yang dibuat, itu tidak berpihak pada rakyat. Bakal ada efeknya nggak pertemuan itu, atau malah cuma buang-buang waktu aja. Kami ikhtiar dalam perjuangan kami. Entah apapun bentuknya, mau itu rapat dengar pendapat, ataupun audiensi, kami akan melakukan ikhtiar tersebut dan akan melakukan setiap langkah-langkah ataupun bentuk-bentuk perlawanan. Jadi, kalau bicara ada gunanya dan sebagainya, mari kita lihat hasilnya. Bahwa pada hari kemarin ataupun sampai hari ini pula, kami sudah menyampaikan beberapa tuntutan. Kalau memang itu nggak ditiadakan ataupun nggak dilakukan, kita akan lagi, ataupun turun aksi ke jalanan lagi dan coba melakukan parlementer jalanan. Kemarin batal demo tanggal 2 September kenapa? Kami melihat situasi dan kondisi bangsa pada hari itu ataupun saat kemarin, terjadi kerusuhan di mana-mana, dan akhirnya penyampaian pendapat ataupun aspirasi yang ditunjukkan kepada pemerintah itu nggak tersampaikan dengan baik. Kami akhirnya mengambil langkah kembali ke kampus dan di mana ruang tersebut adalah ruang akademik. Benar tidak anggapan jika BEMSI Kerakyatan tidak jadi demo karena ada kekhawatiran ditunggangi penumpang gelap? Kekhawatiran, pasti aja ada ya. Karena setiap aliansi, ataupun setiap BEM punya masa aksinya tersendiri dan punya tanggung jawab kepada masa aksinya. Kami khawatir, ketika terjadi chaos, kami nggak bisa mengamankan teman-teman kami sendiri.
BEM-Si Kerakyatan ikut aksi tanggal 29 Agustus itu di mana dan tujuannya apa? Aksinya di Polda Metro Jaya dan memang kan kebetulan diriku sebagai koordinator juga yang coba untuk bergerak bersama-sama teman-teman UPN. Kita datang ke sana, kita coba menuntut 4 hal yakni yang pertama itu hentikan brutalitas aparat. Evaluasi total kepolisian Republik Indonesia. Lalu yang ketiga, copot Kapolri dan yang keempat, reformasi Polri. Kenapa mau minta Kapolri dicopot? Sistem kerja daripada aparat hukum negara ini adalah sistemnya komandois. Mau itu tentara negara Republik Indonesia ataupun kepolisian. Kita melihat bagaimana sistematis tersebut, mencari tahu siapa ujung kepala ataupun siapa yang memberi perintah agar dilakukannya represivitas tersebut. Boleh diceritakan soal BEM-Si Kerakyatan yang demo di tanggal 29 Agustus. Kalau di tanggal 29, mundur terlebih dahulu, untuk berganti energi ke teman-teman yang lain. Mundur di jam 6 sore agar teman-teman yang lain bisa menyampaikan pendapat. Saat demo itu, BEM-Si Kerakyatan melihat ada kehadiran pihak lain yang bertujuan bikin kerusuhan. Ketika sudah malam hari, kita susah mengidentifikasi siapa kawan kita, lalu siapa-siapa saja yang masih membersama kita. Karena ada orang-orang yang provokasi pasti ada yang lempar-lempar dan sebagainya. Tapi kami bukan sebagai bentuk anarkis, karena itu adalah bentuk reaksi ataupun kemarahan daripada masyarakat Indonesia. Pendapat Anda soal aksi penjarahan di rumah politisi termasuk Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Saya tidak membenarkan hal tersebut, kurang berkenan ataupun kurang baik. Tapi yang perlu disadari adalah bagaimana akhirnya wakil rakyat itu tahu bagaimana dia harus berkomunikasi, bagaimana dia harus berbicara karena mereka adalah perwakilan rakyat. Bahwa itu bersifat reaksioner, itu bersifat sangat organik. Saya rasa dan saya melihat bagaimana itu adalah sebuah bentuk kemarahan masyarakat yang akhirnya tidak terbendung lagi. Jadi, saya rasa nggak ada yang salah dan benar di sana. Karena semuanya terjadi akibat bagaimana kemarahan itu terjadi secara akumulatif. Gerakan ke depan, bagaimana BEM-Si memitigasi agar tidak disusupi. Kalau untuk mitigasi hal tersebut, tentu saja. Kita juga menunggu pembentukan tim investigasi yang sudah kita sampaikan kemarin. Atas statement Pak Prabowo kan, yang dia bilang, demo ini ada makar dan sebagainya. Coba buktikan, karena pemerintah punya alat-alat untuk itu. Apakah benar-benar ini ditunggangi atau tidak? Dan kalau memang ini, ataupun dibilang pihak asing dan sebagainya, coba buktikan. Jangan cuma omong-omong.